Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas cara menginstal Slim dan cara penggunaannya. Nah, pertama-tama kita buka dulu di Google ya. Nah, ini sinyalnya jelek ya. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, laptop saya ini kapasitasnya yang 64 bit. Nah, saya pilih yang ini. Sebelumnya saya sudah menginstal, langsung saja kita ke file, file download, terus ini. Nah, muncul seperti ini. Lalu kemudian setelah diinstal, setelah itu kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ekstrak, maka kita langsung masuk saja ya di aplikasi Slim. Nah, kita buka ini, cara aksesnya kita buka di httpd, terus ke MariaDB, kemudian kembali lagi ke httpd. Nah, kita salin yang ini, localhost. Nah, ini. Kemudian kita kembali lagi ke Chrome, ke Google. Nah, kita salin yang tadi, langsung kita masuk. Nah, ini pembukaan pertama ya, pembukaan pertama dari Slim, menu berandanya. Nah, kita lanjut ke login. Kita ini yang ini dihapus dulu, kita ganti format login. Nah, sebelumnya saya sudah menggunakan. Nah, ini saya mau keluar dulu ya, keluar dulu. Nah, setelah login tampilannya seperti ini. Untuk login kita harus mengisi nama akun untuk awal, dan ini kata santinya ya, langsung masuk saja. Kemudian kita masuk ke bagian konfigurasi data. Nah, di sini kita masuk ke menu sistem. Sebelumnya kita ganti dulu ya bahasa Indonesia, karena pertama download bahasanya Inggris. Nah, ini ganti bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita mengubah mengubah kontak, alamat, dan lainnya. Kita pergi ke sub menu konten. Nah, ini kita klik di sini. Kemudian di sini kan ada beberapa tema ya. Nah, kita klik yang library information, informasi. Klik 2 kali. Nah, di sini cara mengakses kontak, nama, alamat, dan lain-lain. Nah, di sini kita ganti saja. Ini alamat saya. Untuk mengganti alamat di sini. Nah, ini nomor handphone. Nah, ini buka jadwal perpustakaan. Anda mau buka Senin sampai Minggu, mau buka jam berapa? Nah, ini kalian atur sendiri. Nah, ini tentang koleksi atau deskripsi koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, setelah kalian isi semua, langsung kalian perbarui. Kemudian setelah itu, setelah selesai, kita kembali ke menu awal. Kita keluar dulu. Nah, kita ke informasi. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita merubah alamat, tampilan beta. Nah, kita login lagi seperti awal. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke tema.
Nah, kita pilih yang kustomisasi. Nah, untuk tampilannya peta, kita klik yang ini, yang URL peta. Semisal contoh, kita tambah, kita buka Google Map seperti ini. Untuk memberikan detail informasi tentang alamat perpustakaan Anda. Nah, semisal ada di Jepara ya, desa datar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Nah ini. Kemudian kita klik bagikan, sematkan peta, terus kita salin. Kita kembali lagi. Nah, kita nanti salinnya di sini. Kita salin. Nah, di sini masih muncul ini kode HTM. Nah, kita hapus dulu dari tanda petik ini. Kemudian kalau sudah, nah ini ada deskripsi peta. Ini ada media sosial kalau mau diisi. Terus setelah itu simpan pengaturan. Nah, sudah kita keluar. Untuk melihatnya kita keluar dulu. Nah, keluar. Kita ke beranda, scroll ke bawah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya tambahkan kategori koleksi. Lah, untuk menambahkan kategori koleksi seperti buku, jurnal atau yang lainnya, kita login lagi seperti tadi ya caranya. Kita coba login, masuk. Kita ke daftar terkendali. Nah, langsung masuk menu ini kita ke tipe koleksi. Nah, di sini ada artikel, jurnal, dan referensi. Kita tambahkan tipe koleksi sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya pilih artikel sebagai contoh. E-book, kita ganti ke e-book. Kalau sudah, kita simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terus kemudian kita ke pengelolaan pengguna. Nah, kita kembali ke menu sistem. Kita scroll ke bawah ke kelompok pengguna dan pengguna sistem, pustakawan dan pengguna sistem. Untuk menambahkan pengguna dan beserta admin pemustakawan, langsung saja kita masuk ke kelompok pengguna. Nah, di sini sudah ada ya, karena sebelumnya sudah saya buat seperti contoh anggota, pemustaka, dan pustakawan. Untuk cara pembuatannya, nah kalian cukup tambah kelompok baru seperti itu. Kemudian tulis nama kelompok semisal sebagai pustakawan. Untuk aksesnya, kita klik baca atau seperti itu. Semisal ingin dikasih semua, kita klik semua, centang biru semua seperti itu ya.
Kalau sudah selesai kita simpan, klik simpan. Ada kesalahan karena tadi ada nama pustakawan, kita ganti admin. Nah, langsung simpan saja. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Kalau sudah selesai, kita membuat sampel. Kita langsung ke kelompok pengguna. Kita langsung ke pustakawan dan pengguna sistem. Nah, di sini ada nama-nama anggota atau pengguna sistem. Nah, untuk cara penambahan anggota, kita klik tambah anggota. Nah, semisal ini seperti admin. Nah, kita ganti nama anggotanya. Contoh namanya Kiki. Untuk nama asli dan nama panjang. Nah, Ijul Haki. Nah, di sini tipe keanggotanya apa? Nah, di sini saya ambil ke pustakawan senior. Untuk surat ini opsi. Dan media sosial ini jika kalian mau isi silahkan. Dan ada foto anggota. Kita nggak usah kasih ya. Nah, untuk kelompok ini kan ada pilihannya pustakawan, pemustaka, anggota, dan admin sesuai dengan tipe keanggotaannya. Kita klik ke pustakawan. Terus ini ada ngisi kata sandi. Kita isi terlebih dahulu. Setelah selesai pengisian sandi, kita simpan. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu penambahan koleksi buku atau bibliografi. Nah, kita klik ke bibliografi. Nah, ini adalah daftar koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, untuk menambahkan daftar bibliografi, kita tambah bibliografi baru judul. Nah, ini misalnya contoh judul buku Kiai menggugat Kiai menggugat Gus Dur menjawab. Nah, setelah kita mengisi judul, kemudian kita tambahkan nama pengarang. Nah, nama pengarangnya RMI. Terus, ini nama orang. Untuk namanya, kita ada pengarang utama, pengarang tambahan, penyunting, penerjemah, dan lain-lainnya. Nah, karena ini adalah pengarang utama, jadi kita klik yang pengarang utama. Kita langsung sisipkan dalam biografi setelah selesai. Nah, sudah. Setelah selesai, nanti akan muncul seperti ini. Jika ingin menambahkan, misal ada karangannya, nama pengarang tambahan, semisal Satria Mawat Effendi ini, klik, terus kita ganti ke pengarang tambahan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pernyataan tanggung jawab kita kasih sini sebagai editor. Nah, untuk edisi ini di buku ini edisi pertama atau direvisi. Nah, kemudian apa itu? Ini kan buku ini kebetulan edisi pertama, jadi kita klik edisi pertama tahun 2020. Untuk info detail fisik, ini space fisik ini
bisa dikasih, bisa tidak. Untuk penambahan nomor eksemplar, total item, misal bukunya ada 3, kita tulis 3 atau 1 sesuai jumlah buku tersebut. Nanti ada pilihan. Nah, ini untuk lokasi buku tersebut ada di My Library perpustakaan. Lah, untuk rak penyimpanan mau di mana? Nah, itu nanti menyesuaikan raknya. Mengapa dikasih seperti ini? Karena nanti untuk mempermudah pencarian buku. Nah, kita klik D5, di rak D5, tipe koleksi. Nah, ini kita koleksi buku ini termasuk buku textbook. Nah, kita isi textbook. Untuk status ini tersedia ya. Jadi kita klik tersedia. Dan sumber perolehan ini ada beli dan ada hadiah. Nah, ini kan punya beli, jadi kita klik beli. Untuk tanggal pemesanan semisal lah kita tahun 2023 bulan Oktober tanggal 13. Nah, untuk tanggal penerimaan kita di 2023 di bulan November tanggal 3. Nah, ini misal contoh ya. Nomor pemesanan nomor pemesanan bisa diisi, bisa tidak, dan faktur dan lain-lain bisa diisi, bisa tidak. Nah, kita lanjut ke, karena ini adalah koleksinya buku, jadi kita klik teks. Dan tipe isinya adalah tulisan, kita juga kasih teks. Tipe media ini berupa unspecific, jadi kita klik itu menyesuaikan bukunya. Untuk kalau terbit ini hanya diberikan kepada koleksi bukunya yang berseri. Semisal contoh, setiap tahun akan terbit buku. Nah, ini dikosongin saja karena ini adalah terbitan utama. Langsung ke ISBN, menyesuaikan buku tersebut. Nah, kita kasih ini ISBN ini dan penerbit, nama penerbitnya siapa, kita klik IRC, tambahkan, terus tahun terbit 2020, kita klik 2020, kemudian tempat terbitnya buku tersebut di Yogyakarta. Deskripsi fisik ini semisal ini seperti ini, kita ada 242 halaman dan tebal atau lebar atau tinggi ada 20,5 cm. Judul seri, jika ini ada judul serinya tulis, jika tidak ada tidak usah, nggak apa-apa. Nah, langsung kita ke, nah ini bisa dikasih sampel buku atau cover buku. Nah, ini sembunyikan di oprek atau tidak. Nah, saya klik tunjukkan ya, akan mudah pencarian buku tersebut. Nah, ini juga di sini saya tidak promosikan. Nah, setelah itu selesai pengisian itu semua, kita klik simpan. Nah, setelah kita isi tersebut, kita cari di daftar bibliografi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk pencariannya, untuk pencarian koleksi buku, kita klik ke cari. Kita coba cari dulu. Semisal kita mau cari kata kunci Linux. Nah, seperti ini. Nanti akan mempermudah pencarian buku tersebut.
selesai. Nah, nah ini untuk pembukaan pertama. Nah, ini kita sebelum itu tadi lupa ya. Nah, kita isi nama perpustakaan kalian lah. Kalian mau ngasih nama perpustakaan apa? Di sini saya mengasih nama perpustakaan Maskil Library. Library. Nah, ini. Nah, untuk gambar logo, jika kalian mau isi saja. Jika tidak, juga nggak apa-apa. Nah, di dalam ini ada zona waktu. Kita berada di Indonesia, kita sesuaikan dengan negara kita, yaitu di Jakarta. Jumlah koleksi yang ditampilkan dari hasil pencarian OPEC, kita kasih 10. Semisal ingin kasih 20 atau selebihnya, nggak apa-apa. Jika sudah selesai semua, kita simpan pengaturan. Nah, kita lihat hasil dari yang kita sudah isi tadi. Beranda. Beranda. Nah, nanti untuk nama pustakaannya nanti muncul seperti ini. Nah, mungkin cukup itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutornya masih kurang jelas. Bisa ditanyakan lagi di lain waktu atau di komentar nanti ya. Nah, mungkin cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.